Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Pada hari ini ada sekitar 4 saham yang akan kita bahas, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Amar. Saham Amar pada closing Jumat lalu ditutup mengalami kenaikan 2,61%. Kenaikan yang cukup didukung dengan volume, dan kalau bisa kita lihat teman-teman, Amar ini sudah berhasil breakout juga dari area resistennya di 298, dimana di time frame daily ini ketika Amar berhasil breakout 298, maka Amar sudah mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle. Bisa kita lihat bersama, closingnya cukup didukung dengan volume, yang artinya breakoutnya cukup valid ya teman-teman. Dan kalau kita ukur dari bagian bawah yang ada di sini di kisaran 198 sampai ke area 298, jadi ada potensi naik untuk Amar ini setidaknya bisa menuju ke area 300-an ya teman-teman. Ya, sekitar 398 untuk target kenaikan dari Amar. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau saham Amar di area 298 sampai 292. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi area tersebut, cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, kenaikan Amar setelah sideways di sini ya, sekitar di awal-awal Januari sideways, kemudian kencang naik ke atas, didukung dengan volume yang kencang. Ketika turun volumenya kecil banget, dan akhirnya ketika breakout volumenya mulai kembali membesar. Hal yang sangat menarik kalau kita sedikit perbesar time frame-nya, karena selain berhasil mengkonfirmasi cup and handle, di time frame weekly-nya, Amar ini berpotensi juga membuat double bottom, teman-teman. Dengan catatan, Amar harus bisa breakout dulu dari area 360. Kalau kita lihat bersama, ini adalah bottom yang pertama. Dengan area low sampai kisaran 210, dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Dengan area low sampai 198,200 ya. Dengan potensi sudah breakout dari cup and handle dan ada potensi naik ke 398, artinya Amar akan melewati 360 dulu. Dan kalau 360-nya berhasil di breakout dengan volume dan bisa close di atas area 360, maka artinya ada sebuah pola lanjutan yang berpotensi dibuat oleh saham Amar. Kalau misalnya bisa lanjut breakout, bahkan break 360, ada potensi naik untuk menuju ke area kisaran 526, yang merupakan area target daripada double bottom. Artinya ada potensi untuk di masa-masa mendatang bagi saham Amar bisa saja mencetak new all time high. Karena seperti yang kita lihat bersama bahwa area all time high-nya ada di 540, yang artinya tidak jauh dari 528 ketika Amar bisa menyelesaikan target kenaikan daripada double bottom-nya. Apakah bisa? Kita akan lihat bersama. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy on weakness 298, 292. Lalu kalau ternyata area tersebut jebol, teman-teman boleh juga pantau area support berikutnya, yang kurang lebih ada di area ini, di area 262 sampai kisaran area 250. Jadi kita pantau dua area support, baik itu di daily maupun di weekly. Di area tadi 264 sampai 250. Silahkan dipantau untuk kedua area support tersebut.
Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI kemarin sempat gap up ya teman-teman. Dari area close di 5.800 pada tanggal 27 Februari, lalu dia gap up di 6.200. Artinya ada kenaikan sekitar 400 poin gap up, dan bahkan di tanggal 28 Februarinya sempat menyentuh area 6275 sebelum akhirnya closingnya di 6.100, dan pada Jumat ini ditutup low-nya di 6.025, artinya masih ada sekitar 225 poin ya. Karena kalau mau nutup gap tentu harus kembali ke area 5.800. Untuk target daripada double bottom ketika breakout 5.800 sudah tercapai, kita akan hapus dulu untuk area target ini. Untuk area support, teman-teman boleh pantau area gapnya aja. Jadi kalau misalnya ASI ini bisa dikasih kesempatan turun sampai area 5.800, sebenarnya sangat menarik untuk bisa buy on weakness, karena bisa kita lihat bersama ketika breakout 6.000 sebenarnya membuat sebuah pola inverted head and shoulders. Tapi sayangnya ASI gap up dan lumayan besar gap up-nya, jadi sebaiknya sih ditutup dulu sebelum akhirnya lanjut naik. Cuman kita juga nggak tahu ya teman-teman, apakah akan ditutup atau enggak. Jadi kalau teman-teman mau cicil deket-deket 6.000, silahkan cicil sampai 5.800. Untuk target daripada inverted head and shoulders-nya sebenarnya masih ada potensi naik ke 6.800. Setidaknya kalau dari 6.000 aja sampai 6.800 ada lebih dari 10% potensi kenaikan. Yang artinya kalau dikasih kesempatan turun, kita bisa buy on weakness, targetnya cukup lumayan. Jadi silakan teman-teman pantau area 5.800 untuk area tutup gap dari saham ASI. Saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah GoTo. Saham GoTo pada closing time frame daily-nya kemarin ditutup mengalami kenaikan tipis 2,48%. Salah satu saham yang setelah menyentuh area all time low-nya di area kisaran 81 mampu terus membuat pergerakan yang cukup baik, dan di sini kita tandain sebagai uptrend channel, di mana sempat menyentuh area high-nya di 128 sebelum akhirnya koreksi lumayan, dan ketika dekat-dekat 100 ternyata berhasil rebound cukup kencang. Akan menjadi hal yang menarik kalau GoTo bisa breakout dari 127, karena di analisa yang kita buat ada potensi membuat cup and handle ya teman-teman ketika GoTo bisa breakout 127. Dengan target kenaikannya bisa menuju ke area 152 sekaligus juga nutup gap ya teman-teman, dimana pada waktu gap down ada gap dari kisaran area 151. Jadi kalau misalnya berhasil konfirmasi cup and handle serta melanjutkan kenaikannya, ada potensi nutup gap ke area 151 karena targetnya di 152. Untuk area support terdekat, teman-teman boleh pantau di 122 sampai 120, dan area support 2-nya di kisaran 116 sampai 113. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu konfirmasi ketika berhasil breakout dari 127. Tentu kalau bisa naik ke 125, kita harapkan area uptrend ini tetap terjaga, yang artinya mengalami higher high, higher low, higher high, higher low terus. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Tebik. Tebik adalah salah satu saham yang pergerakannya cukup menarik teman-teman beberapa waktu terakhir, di mana closing time frame daily-nya Jumat ini juga ditutup naik sekitar 5,69%.
Kalau kita lihat sebenarnya tebik ini posisinya lagi sideways aja. Cukup lebar dari area 2260 sampai kisaran area di 2050. Jadi sebenarnya lagi sideways aja teman-teman. Sempat naik lalu kembali turun deket-deket 2050 berhasil rebound serta deket-deket area 2200-an kembali terreject. Dari volume juga memang belum terlalu besar, tapi akan menjadi hal yang menarik ketika saham tebik bisa breakout dari 2260. Karena kalau kita ukur kenaikan dari area sideways-nya aja, dari 2250 sampai 2260, artinya ada sekitar 200 poin bisa naik ke atas. Jadi kalau misalnya bisa breakout, ada potensi naik ke 246. Tentu kenaikannya cukup lumayan ya. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, yaitu di time frame weekly, sebenarnya tebik ini salah satu saham yang sempat menyentuh area all time high di kisaran 2021 sebelum akhirnya berangsur-angsur di 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Kalau kita pakai monthly time frame, di sini bisa kita lihat bersama ya teman-teman, area all time high-nya itu ada di kisaran 3430. Dan sebenarnya penurunan sampai ke area 2050 masih masuk dalam area supportnya. Bahkan ketika turun sampai area 1900-nya pun sebenarnya masih baik-baik aja ya teman-teman. Dan kalau kita ukur pakai garis Fibonacci di time frame yang paling besar ini, di monthly time frame, kita tarik, sebenarnya koreksi dari area all time high-nya itu masih ada di kisaran Fibonacci 50%. Tetapi memang dari 3440 turun sampai area 2000 tentu lumayan ya. Artinya ada sekitar beberapa puluh persen penurunan dari area high-nya. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, sekitar 2050 sebenarnya cukup layak untuk buy on weakness. Kalau misalnya mau di-spare sampai angka psikologis di 2000 juga cukup menarik. Lalu kalau teman-teman yang mau nunggu aja untuk saham tebiknya berhasil breakout dulu dari 2260, itu juga merupakan hal yang menarik karena kita butuh konfirmasi. Ketika berhasil breakout lalu didukung dengan volume, artinya ada peluang untuk saham tebik kembali menguat. Jadi silakan teman-teman pantau mau buy on weakness ataupun mau buy on breakout. Jadi pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham, dari saham tebik, saham Goto, saham ASI, dan juga Bank Amar. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali, analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.